Kali ini kita akan membahas tentang sel. Kita masuk ke sejarah dan teori sel. Dimulai dari abad ke-17. Dulu pada tahun 1665, seorang ilmuwan bernama Robert Hooke mengamati gabus dengan mikroskop sederhana. Ia melihat kotak-kotak kecil kosong yang menyerupai ruangan biara, lalu menamainya dengan sel atau sel. Tapi yang ia lihat hanyalah dinding sel mati. Beberapa tahun kemudian, Anthony van Leeuwenhoek dengan mikroskop yang lebih baik menemukan bahwa ada sel yang hidup, bergerak, dan sangat kecil. Ia melihat bakteri, protozoa, sperma, bahkan sel darah merah. Penemuannya membuat orang sadar bahwa ada dunia mikroskopis yang sebelumnya tak terlihat. Waktu pun berjalan hingga abad ke-19. Matthias Leiden meneliti tumbuhan dan menyimpulkan bahwa semua tumbuhan tersusun dari sel. Kemudian, Theodor Schwann meneliti hewan dan ternyata sama, hewan juga tersusun dari sel. Dari sinilah lahir teori sel pertama. Namun, masih ada pertanyaan, dari mana sel berasal? Pada tahun 1855, Rudolf Virchow menjawab dengan tegas, "Omnis cellula e cellula." Setiap sel berasal dari sel sebelumnya. Sejak saat itu terlahirlah teori sel modern yang menjadi dasar biologi. Semua makhluk hidup tersusun dari sel. Sel adalah unit terkecil kehidupan. Sel hanya bisa muncul dari sel lain. Sel menyimpan informasi genetik. Dan hingga kini, dengan mikroskop modern, kita bisa melihat bagian-bagian sel secara detail, dari mitokondria hingga DNA, membuka rahasia kehidupan di balik ruangan kecil bernama sel. Baiklah, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu struktur dan fungsi bagian-bagian sel. Yang pertama, yaitu membran sel. Membran sel terdiri dari lapisan tipis yang menyelubungi sel, tersusun atas fosfolipid dan protein yang berfungsi mengatur keluar masuknya zat selektif permeabel, melindungi sel-sel, tempat terjadinya komunikasi antar sel. Yang kedua, sitoplasma. Berstrukturkan cairan kental atau sitoplasma yang berisi organel. Berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel dan menyokong organel. Yang ketiga, inti sel atau nukleus. Berstrukturkan membran inti, nukleoplasma, kromosom, dan nukleolus yang berfungsi sebagai mengatur seluruh kegiatan sel, menyimpan informasi genetik atau DNA, dan mengatur pembelahan sel. Selanjutnya, mitokondria yang terdiri dari organel berbentuk oval dengan membran ganda, berfungsi sebagai pusat respirasi sel, menghasilkan energi yaitu ATP. Yang kelima, ribosom. Berstrukturkan organel kecil, bisa menempel di retikulum endoplasma, kasar atau bebas di sitoplasma. Fungsinya sebagai tempat sintesis protein. Yang keenam, retikulum endoplasma atau sering disebut dengan RE, yaitu jaringan saluran dalam sitoplasma. Ada RE kasar dengan ribosom dan RE halus tanpa ribosom. RE kasar berfungsi sebagai sintesis dan transport protein, sedangkan RE halus berfungsi sebagai sintesis lemak dan detoksifikasi racun. Yang ketujuh, badan Golgi. Badan Golgi berstrukturkan tumpukan kantung pipi, berfungsi sebagai mengolah, memodifikasi, mengemas, dan mengirim protein atau enzim. Yang kedelapan, lisosom. Lisosom berstrukturkan kantung kecil berisi enzim pencernaan, berfungsi sebagai mencerna zat sisa, menghancurkan organel rusak atau autofagi. Selanjutnya, sentriol hanya terdapat pada sel hewan, berfungsi membantu proses pembelahan sel atau pembentukan benang spindle. Ke-10, kloroplas hanya terdapat pada tumbuhan, berstrukturkan organel berwarna hijau, berisi klorofil, berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Ke-11, vakuola berstrukturkan ruang berisi cairan
besar pada sel tumbuhan dan kecil pada sel hewan. Berfungsi menyimpan air, zat makanan, dan sisa metabolisme. Yang ke-12, dinding sel. Hanya pada sel tumbuhan, tersusun dari selulosa. Fungsi memberi bentuk tetap, melindungi, dan memperkokoh sel. Kita lanjut materi yang ketiga, yaitu membran sel. Membran sel adalah lapisan tipis yang membungkus sel, tersusun dari fosfolipid dan protein. Struktur membran sel yaitu tersusun dari fosfolipid bilayer, 2 lapisan lemak fosfat dengan protein yang tertanam di dalamnya. Memiliki sifat selektif permeabel, artinya hanya zat tertentu yang bisa keluar masuk. Mengandung juga kolesterol atau pada sel hewan yang menjaga kelunturan membran serta karbohidrat yang menempel pada protein atau lipid sebagai reseptor dan penanda sel. Membran plasma berfungsi sebagai pelindung insi sel dari lingkungan luar, mengatur transportasi zat yaitu nutrisi, air, ion, dan limbah agar keseimbangan. Komunikasi antar sel melalui reseptor, tempat berlangsungnya reaksi biokimia, misalnya transport aktif dan transduksi sinyal, dan menjaga kestabilan internal sel atau hemostasis. Selanjutnya, model membran sel. Ilmuwan Singer dan Nicholson pada tahun 1972 memperkenalkan model atau fluid mosaic model. Membran sel bersifat seperti cairan, di mana molekul fosfolipid dan protein bisa bergerak bebas sehingga fleksibel. Kita lanjut ke daur sel. Saya akan menjelaskannya dengan bercerita. Bayangkan ada sebuah sel yang hidup di dalam tubuhmu. Ia seperti seorang pekerja yang rajin. Setiap hari ia harus melalui perjalanan panjang yang disebut daur sel. Awalnya, sel itu berada di fase interfase. Disinilah ia beristirahat sambil mempersiapkan diri. Pada tahap gap 1, ia mulai tumbuh menambah ukuran tubuhnya dan mengumpulkan peralatan kerja atau organel. Setelah itu, ketika masuk ke tahap S, ia sibuk menyalin buku petunjuk hidupnya yang disebut dengan DNA agar suatu hari bisa diberikan juga kepada anak-anaknya. Lalu di tahap gap 2 ia mengecek kembali semua perlengkapan. Apakah semua sudah siap untuk membelah nanti? Setelah persiapan matang, sel masuk ke fase mitosis. Inilah saat yang menegangkan karena ia akan membagi dirinya menjadi 2. Di profase, sel mulai merapikan dokumen pentingnya yang disebut kromosom agar tidak tercecer. Di metafase, semua dokumen itu disusun rapi di tengah ruangan. Di anafase, dokumen kembar itu ditarik ke arah berlawanan agar setiap calon anak mendapat salinannya. Di telofase, ruangan dibagi 2 dengan dinding baru. Inti sel terbentuk kembali. Akhirnya sampailah pada tahap sitokinesis, di mana ruangan benar-benar terbelah dan lahirlah 2 sel anak yang identik dengan induknya. Kini sel anak itu siap memulai perjalanannya sendiri, mengulangi siklus yang sama. Tumbuh, mempersiapkan diri, dan pada waktunya membelah lagi. Begitulah kehidupan terus berlanjut. Metabolisme sel. Metabolisme sel merupakan semua reaksi kimia yang terjadi di dalam sel untuk mempertahankan kehidupan, menghasilkan energi, serta membentuk atau memecah zat. Terdapat 2 jenis metabolisme. Yang pertama, katabolisme. Katabolisme adalah proses pemecahan molekul besar menjadi molekul kecil untuk menghasilkan energi. Sedangkan anabolisme adalah proses penyusunan molekul kecil menjadi molekul besar dengan memerlukan energi. Contoh katabolisme adalah respirasi sel. Berdasarkan kebutuhannya terhadap oksigen, respirasi terbagi menjadi 2, yaitu respirasi aerob yang membutuhkan oksigen dan anaerob yang tidak membutuhkan oksigen. Respirasi aerob memiliki urutan mulai dari glikolisis,
hipoksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan rantai transfer elektron. Glikolisis terjadi di sitosol, sedangkan tahapan lainnya terjadi di mitokondria. Sedangkan respirasi anaerob terjadi pada fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Keajaiban sel sebagai bentuk kekuasaan Allah. Sel adalah unit terkecil kehidupan, tetapi di dalamnya terjadi jutaan proses kompleks yang sangat teratur. Pembelahan sel, metabolisme, komunikasi antar sel, hingga pembentukan energi. Semua itu menunjukkan kekuasaan Allah dan kebesarannya. Hal ini terbukti dengan firman Allah yang terdapat di dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14 dan Quran surah Az-Zumar ayat 6 beserta surat Al-Fussilat ayat 53. Jadi keajaiban sel meski tidak terlihat mata adalah bukti nyata kebesaran Allah. Setiap detail diatur dengan sempurna agar manusia dapat hidup. Sekian penjelasan dari saya untuk materi kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya.